Dan guncangan tersebut dirasakan, ya tentunya kita sudah bisa melihat lah ya, terutama terdampak daerah-daerah yang terdekat di sekitarnya, yaitu Garut, Sukabumi, dengan skala intensitas mulai dari sampai 4, 5 skala Richter. Kemudian respon Basarnas bagaimana? Ya, Basarnas sampai saat ini, dan ini counting ya, tercatatnya ini sampai sekarang yang masuk dalam daftar ini adalah 103 personel dari berbagai kantor pencarian dan pertolongan atau kantor Basarnas. Bandung sebanyak kurang lebih 272, dan tadi saya katakan Basarnas itu kantor pusat ya, 103 personel. Kemudian Semarang kita juga kirimkan 20 orang, Cilacap 15, kemudian BSG atau Basarnas Special Group, ini adalah pasukan khususnya Basarnas sebanyak 10 orang, dan kantor pusat sendiri sebanyak 9 orang. Ada 3 truk yang kita kirimkan, 3 rescue truck, 3 rescue kompartmen, dan 2 rescue car, 2 motor trail. Dan ini berangkat hanya dari Jakarta ya, kita belum menghitung sampai personel yang dari Bandung, Semarang, dan kantor-kantor SAR yang ada. Kemudian kita juga, perlengkapan yang kita pakai adalah peralatan yang ekstrikasi, medis, alat komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya. Jadi kecepatan kita perlu dituntut untuk bisa memberikan pertolongan. Tugas Basarnas pada kejadian ini adalah utamanya mencari orang-orang yang terdampak, terutama orang yang mungkin di dalam reruntuhan, dan segera menyelamatkan orang-orang yang segera diselamatkan. Ini yang tugas utama dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan tugas berikutnya, yaitu memberikan mungkin pertolongan medis dan sebagainya, dan mengerahkan seluruh potensi SAR yang ada di daerah terdampak sehingga lebih efektif. Perlu diingat, sebaran tempat lokasi kejadian di Cianjur ini sangat luas, sehingga tidak bisa kita hanya satu titik kita berkutat di suatu daerah, tetapi segera memetakan daerah-daerah di mana dampak yang dirasakan itu sampai di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Dan semua ini dikontrol dari BCC ya, Basarnas Command Center yang ada di gedung ini, dan kemudian memberikan perintah arahan kepada petugas-petugas yang dikirimkan ya. Kemudian sektor wilayah yang terdampak, mulai dari sektor 1, Anda bisa lihat ini di halaman berikutnya, gempa ya. Di pusat gempa yaitu di desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang. Koordinatnya bisa Anda baca. Kemudian sektor 2 adalah desa Mangunkerta, desa Cijedil, dan di Kecamatan Cugenang. Koordinat bisa dibaca di situ. Dan juga dilanjutkan adalah Kampung Gasol, Kecamatan Sugenang. Ini adalah sektor 3. Terjadi juga tanah longsor di Jalan Nasional Cijedil, koordinatnya di 6 derajat 47 menit dan 8 detik bujur lintang utara, dan 107 derajat 4,51 menit 2 detik bujur timur. Kemudian data korban dan material sampai dengan tanggal 21 November pukul 8 malam atau 20 WIB. Laporan kepada pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur tadi malam ya. Jadi ini sekarang sudah pagi. Yang tercatat meninggal 162. Luka-luka 326 orang. Pengungsi ada 13.784 orang. Kerusakan rumah dan bangunan sebanyak 2.345 unit.
sekali lagi itu adalah laporan yang terkumpul pada malam hari tadi ya pukul 8 ke halaman 6. Kita langsung segera menggerakkan helikopter untuk pemantauan, dan helikopter ini diminta oleh Gubernur Jawa Barat untuk di-standby-kan di wilayah terdampak, terutama di kota Cianjurnya, untuk kepentingan kondisi sangat darurat. Artinya apabila memang ada korban yang segera dirujuk ke tempat yang lebih memadai dalam penanganan medisnya, akan kita gunakan helikopter ini, dan juga untuk mengangkut dan memberikan logistik, mengangkut korban, mengambil korban, dan mengirimkan logistik kepada anggota-anggota SAR yang dalam pantauan kita. Ini helikopter kita yang kita gerakkan. Kita bisa lihat di berbagai dokumentasi yang sudah dilaksanakan dan kita terima. Anda bisa lihat ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan kita harus pagi hari ini bergerak terus dan melakukan, mengorganisir semua kegiatan proses pencarian dan penyelamatan terjadinya gempa di Cianjur. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan.